Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, Adik-adik sekalian, terima kasih banyak atas perhatian dan kesediaan waktu kita pada kesempatan ini, di mana pada pertemuan ini kita akan membahas tentang topik perkuliahan kita ataukah pertemuan kita yang keempat ini, di mana saya sudah men-share di grup untuk kemudian itu bisa menjadi sebuah bahan tugas dan sekaligus menjadi topik pembahasan kita pada pertemuan ini. Pertama-tama yang ingin saya mau sampaikan kepada adik-adik sekalian bahwa inilah bentuk ataukah wujud naskah asli dari tugas yang saya berikan. Ya, tugas tersebut itu dipublikasi pada International Journal Innovation Scientific Research and Review. Ya, itu dipublikasi pada bulan November tahun 2020 kemarin. Ya, itu baru beberapa bulan yang lalu, dan kemudian yang menjadi autor ataukah penulis di situ itu adalah salah satu saya yang kemudian juga menjadi sebuah korespondensi. Ini bisa dilihat korespondensi adalah Abdul Karim. Ya, kemudian di sini masih tercatat sebagai doctoral student in economic program Universitas Negeri Makassar, Indonesia. Ya, memang pada jurnal ini saya tercatat sebagai memang sebagai mahasiswa pasca sarjana program doktoral di Universitas Negeri Makassar, dan sehingga kemudian karena ini sudah berapa kali saya mengirim artikel ke sana ya untuk kemudian dipublish, sehingga kemudian data saya atau kabai data saya itu kemudian masih tercatat. Nah, yang menjadi penulis atau author di sini, face autornya itu adalah Ibu Asniati, sama saya di Stiamkop Makassar, dan kemudian Bapak Arif Sirajuddin ini, beliau adalah salah satu staf pengajar atau dosen di Universitas Pembangunan Pertanian Goa Indonesia. Ya, di dalam pembahasan ini kita membahas tentang pandemi COVID-19 his and impact on this crashing tourist and the economy in South Sulawesi. Ya, artinya kalau misalnya kita memberikan sebuah terjemahan atau comment translate dari artikel ini membahas tentang pandemi COVID-19 memberikan sebuah dampak yang cukup signifikan terhadap penurunan wisatawan yang ada di Sulawesi Selatan. Nah, adik-adik sekalian, saya kira inilah pentingnya kenapa saya harus memberikan tugas ini, supaya semuanya ini bisa memberikan analisa terhadap perkembangan yang ada di daerah kita, khususnya di Sulawesi Selatan. Kenapa saya memberikan artikel yang seperti ini, supaya Anda semua bisa memberikan mereview ataukah mendapatkan informasi-informasi itu. Ya, saya paham benar bahwa semuanya terkendala pada aspek bahasa, ya, akan tetapi dari situ kemudian kita membiasakan diri kita untuk lebih bisa, ya, lebih bisa eh, sedikit memahami ataukah mengetahui bahasa internasional ataukah bahasa PBB, karena ini memang akan berlaku. Pandemi COVID-19 ini memberikan sebuah efek, ya, terutama terjadinya namanya inflasi, ya, inflasi ataukah resesi ekonomi. Nah, kita berharap di tahun 2021 ini terjadi sebuah increase the economic in South Sulawesi dalam rangka memberikan sebuah tingkat kesejahteraan kepada seluruh masyarakat yang ada di Sulawesi Selatan. Nah, inilah pentingnya kenapa artikel ini saya berikan kepada adik-adik yang memang pertemuan kita pada kesempatan ini yang terkait, ya, kalau kita mengaitkan dengan manajemen operasional, apa sih sesungguhnya yang menjadi sebuah titik kelemahan di dalam hal tersebut. Oleh karena itu saya sangat berharap kita setelah selesai memperlihatkan ini, kita itu bisa melakukan satu review, ya, ataukah meninjau melihat apa sih sesungguhnya yang menjadi sebuah the factor problem terhadap namanya increase the economic South Sulawesi, ya. Nah, ini bisa dilihat bagaimana presentasi populasi penduduk yang ada di Sulawesi Selatan dalam memberikan sebuah kontribusi terhadap laju pertumbuhan ekonomi yang ada di Sulawesi Selatan, yang kemudian kita kaitkan dengan sebuah pertumbuhan dari aspek wisatawan. Nah, ini sangat penting. Nah, kalau kita melihat di pada tabel 4 ini, the foreign tourist visit development in Joli,
2019 kemarin and Juli 2020 itu sebuah pemberian penyetaraan perbandingan angka yang cukup signifikan. Coba kita lihat misalnya di tahun 2019 kemarin itu dari beberapa negara yang kemudian masuk di Sulawesi Selatan itu mulai dari Malaysia, Prancis, Jerman, kemudian Swiss, kemudian Cina, dan kemudian lainnya. Nah, secara total itu pada bulan Juli 2019 itu adalah jumlahnya 1.473 orang atau perenjak ataukah pengunjung, ya. Nah, beda kalau misalnya kita melihat adalah pada tahun di 2020 kemarin ini itu minus, tidak ada. Artinya zero kita ini pengunjung wisatawan atau wisatawan mancanegara itu di tahun 2020 kemarin. Nah, ekspektasinya adalah bagaimana di tahun 2021 ini terjadi namanya sebuah de-increase ataukah sebuah peningkatan ya terhadap pertumbuhan ataukah pengunjung yang foreigner itu yang kemudian masuk ke Sulawesi Selatan ini. Nah, tentu perlu kesadaran dari kita semua adalah tetap mematuhi protokol kesehatan karena mungkin kita di sini menganggap biasa saja COVID-19 ini, tapi bagi mereka yang ada di luar itu cukup luar biasa. Nah, kalau ini kemudian kita tidak memberikan sebuah pemberian pemahaman yang bagus terhadap masyarakat kita, maka selamanya bahwa Sulawesi Selatan ini bukan sebuah destinasi yang mesti harus kita kunjungi. Ya, walaupun di sini banyak objek misalnya yang cukup bagus, yang cukup mendunia, misalnya Toraja dari kearifan lokalnya atau ke sebuah budaya sampai hari ini itu yang kemudian pengunjung masih zero secara wisatawan internasional karena ini by data Sulawesi Selatan. Nah, terus apa dampaknya ketika misalnya itu terjadi? Maka dampaknya adalah satu, tidak adanya sebuah visiting ataukah sebuah pengunjung ataukah penerbangan flight from to country Amerika, from to country Malaysia, to fly to Toraja. Nah, kalau misalnya ini yang kemudian tidak ada, maka apa yang terjadi? Biaya operasional semakin tinggi ditambah dengan tidak adanya sebuah income ekonomi yang masuk. Nah, oleh karena itu kita harus secara bersama bagaimana kemudian Sulawesi Selatan ini dari aspek wisatawan ya kita harus memberikan bahwa ini adalah salah satu kontribusi terhadap pembangunan sustainable development in South Sulawesi. Ya, saya kira ini dulu untuk sementara, nanti kemudian kita bahas secara bersama-sama dan mari tetap kita melakukan satu bentuk discussion terhadap the increasing economic in South Sulawesi. Ya, terima kasih banyak atas perhatian semuanya. Saya kira pertemuan selanjutnya masih kita akan melakukan pola seperti ini ya, sekaligus juga sedikit memberikan pemahaman-pemahaman kita terhadap yang namanya sebuah perkembangan ya. Perkembangan itu adalah sebuah perkembangan sekarang ini masanya bukan lagi 4.0 tapi ini sudah masuk dengan 5.0 society ya. Kemudian kemanfaatan itu mesti kita harus pergunakan ya, sehingga kemudian kita bahasa milenialnya itu tidak gaptek ya. Kita mengikuti sebuah perkembangan IT yang ada dan memudahkan kita dalam proses pembelajaran ya. Saya kira hal-hal yang seperti ini perlu tetap kita kembangkan ya, tetap kita akselerasikan dengan sebuah konten-konten yang ada sehingga memberikan sebuah impact positif terhadap diri kita untuk melihat sesungguhnya apa yang terjadi di sekitar kita. Saya kira demikian. Sekiranya ada yang ingin mau disampaikan sebentar terkait dengan ini pada room Zoom, kemudian kita akan lebih berdiskusi secara panjang lebar. Terima kasih banyak. Akhir kata dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat